Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu setelah selesai mengikuti misa, seorang jenderal bersama istri, anak dan cucunya bermaksud untuk pergi ke tempat rekreasi. Dia meluncur ke tempat rekreasi itu dan bersama istri, anak dan cucunya menikmati tempat hiburan itu. Tapi tiba-tiba tukang parkir berteriak, "Maling!" Ternyata mobil dari jenderal ini kacanya dibongkar, laptop dan isinya diambil maling. Untung satpam gesit, lalu maling itu pun tertangkap dan satpam ini lapor kepada jenderal itu kejadian yang baru saja terjadi itu. Lalu jenderal ini mengajak anak muda yang mencuri itu di sebuah warung. Ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" Dia jawab, "Iya, saya mempunyai masalah keuangan. Istri saya akan melahirkan sesar yang perlu biaya besar dan saya tidak punya apa-apa. Maka saya mau melakukan ini." Lalu jenderal ini mengatakan, "Oke, kalau begitu. Rumahmu di mana?" Dia sebutkan satu tempat. Lalu jenderal itu mengatakan, "Oh, tempat itu tidak jauh dari rumah saya. Kalau begitu kamu ikut saya." Ikutlah pencuri itu ke rumah jenderal. Mungkin pikirannya gusar kacau karena akan diadili pasti di rumahnya dan pasti akan menderita. Tetapi ternyata sang jenderal justru menjamu dia, lalu memberikan nasihat pada dia, lalu menawarkan pekerjaan. "Apakah kamu bisa nyupir? Kebetulan anak muda yang mencuri ini bisa nyupir. Kalau begitu kamu kerja di sini dan kamu bisa antar jemput cucu saya untuk pergi ke sekolah dan kamu bisa membayar dan untuk kelahiran anakmu nanti." Cukup sampai di situ, saudara-saudara yang terkasih. Jenderal ini rupanya mampu meresapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injilnya tadi. Dia menjalankan kasih. Kasih dari Yesus dan Bapa itu memang harus menjadi ciri khas seorang Kristiani seperti jenderal tadi. Kasih yang radikal yang tidak berdasar ukuran duniawi, tetapi dari iman sejati kepada Allah. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang, sahabat-sahabat yang berbuat baik, rupanya itu masih terhenti pada kepentingan pribadi. Kasih yang berdasar iman kepada Tuhan dituntut lebih dari itu. Tuntutan yang lebih radikal, kasih yang harus kita jalankan harus menyerupai kasih Bapa yang murah hati. Kasihnya diberikan tanpa syarat, tanpa meminta imbalan, lepas dari tuntutan-tuntutan pribadi, untuk benar-benar menjadi pribadi yang mampu membawa kasih. Lagi pula, kasih seperti Bapa adalah kasih untuk semua orang, orang yang jahat maupun orang yang baik, seperti yang dijalankan oleh jenderal tadi, bahwa dia memberikan pengajaran kepada pencuri itu. Akhirnya pencuri itu pun mengalami kehidupan yang baru, menjadi pribadi yang baik, meninggalkan tabiat langkah laku yang jahat. Dia benar-benar mendapatkan satu kehidupan baru. Tidak hanya untuk orang yang dekat, yang baik kepada kita, kita lakukan kasih itu, tetapi juga orang yang jahat, yang pernah menyakiti, yang suka balas dendam,
yang kikir, yang pelit, yang suka cari muka, penjahat, yang ngeyel juga. Semua harus bisa kita luncurkan kasih itu. Kalau kasih dari Bapa itu ada dalam diri kita, berarti kita harus berani keluar dari ego pribadi kita untuk menyediakan tempat bagi Roh Allah dalam hati kita, agar kita menjadi pribadi yang hidup berdasarkan bimbingan, lindungan Roh Allah yang mengarahkan pada kebenaran, yang mengarahkan kepada kebaikan sesuai kehendak Allah, demi kebahagiaan sesama, demi kebahagiaan diri juga, dan lebih dari itu demi meluhurkan nama Tuhan yang Maha Kasih dalam diri Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang menghidupkan. Tadi Santo Paulus mengingatkan, ya, kecenderungan kita seperti Adam pertama, bahwa kita sering terbujuk oleh nafsu-nafsu kemanusiaan kita, lupa bahwa kita juga merupakan bagian dari Dia yang memberikan Roh, sehingga seharusnya kita harus hidup seperti Kristus, di mana Roh-Nya yang menghidupkan selalu ada di dalam pribadi yang mau berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Roh Allah akan mengarahkan dan menjadikan manusia yang sabar, manusia pemaaf, tidak mengadili dan menghukum, memberi tanpa memperhitungkan untung rugi, meminjamkan tanpa minta imbalan, dan sebagainya. Tadi dalam bacaan yang pertama, bagaimana Daud sungguh menunjukkan pribadi anak Allah yang tidak mau membalas dendam atas kejahatan Saul, tetapi dia benar-benar mau memberikan kebebasan kepada Saul untuk hidup selanjutnya. Seandainya mau, sebetulnya Saul sudah bisa ditancap dengan tombak seperti yang dikatakan Abisai tadi. Sekali tancap sudah habis, kehilangan nyawanya. Tetapi Daud tidak mau, karena dia sadar Saul walaupun berbuat jahat, tetapi dia adalah pribadi yang diurapi Allah. Daud menunjukkan pribadi yang taat patuh kepada Allah, juga menghargai apa yang sungguh-sungguh suci dari Allah. Dan orang-orang yang menjalankan itu semua jelas hidupnya bertindak bukan berdasarkan kemanusiaannya saja, tetapi terutama dari dorongan dan bimbingan Roh Allah sendiri. Maka orang-orang yang demikian akan disebut sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, karena kasih-Nya dijalankan dan diberikan untuk semua orang tanpa pandang bulu, baik orang-orang yang tahu berterima kasih maupun orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu kita berikan kasih supaya kita juga mampu menjalankan kasih seperti kasih Bapa yang murah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kasih yang dicanangkan oleh Yesus dalam firman-Nya sungguh kita resapi dalam iman untuk kita bawakan dalam langkah laku yang nyata dalam hubungan dengan semua orang yang kita jumpai, seturut bimbingan lindungan Roh Allah, bukan berdasar kemanusiaan kita belaka, sebagai perwujudan hidup sebagai anak-anak Allah yang patuh setia dan murah hati, seperti Allah Bapa yang murah hati adanya. Amin.